Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Di masa pandemi seperti sekarang ini, anak-anak di mana atau kemana? Di rumah saja. Di rumah saja. Sip, bagus. Di masa pandemi seperti sekarang ini, anak-anak di rumah saja. Baik, sebelum pelajaran dimulai pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Nadila? Ya. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Di sini Bapak akan mengabsen teman-teman atau anak-anak semuanya. Nanti sebutkan yang nggak hadir ya. Jadi yang pertama Dila, Hadir. Wahidatul, Hadir. Keisha, Hadir. Kansa, Hadir. hadir. Friska, Izin Pak. izin kemana? Keluar Acara keluarga. Baik, enggak apa-apa. Oke, sebelum belajar pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semuanya, siapakah di sini yang pernah melihat gambar ini? Pernah. Saya pernah. Pernah melihat gambar ini? Ya. Di mana? Di tembok sekolah kelas. Di tembok sekolah, di kelas, di mana lagi? Televisi. Televisi. Di undang-undangan. Kira-kira ini gambar apa? Garuda. Garuda. Burung kah? Garuda. Nah, di sini terdapat apa saja di dalam burung Garuda ini? Ya, terdapat lambang-lambang. Lambang-lambang, terus Ada itu simbol, itu pitanya itu. kita, ada juga perisai. Nah, pada pelajaran kali ini nanti anak-anak diharapkan dapat memahami arti lambang pada Garuda Pancasila. Begitu ya? Ya. Siap belajar pada pagi hari ini? Ya, silahkan anak-anak membuka buku di halaman 15 pelajaran bahasa Indonesia. Di sini nanti anak-anak menyimak dan membaca sebuah dongeng, kemudian nanti anak-anak bisa menyimpulkan isi dongengnya. Ada yang membaca ke depan? Siapa yang ingin membaca ke depan? Wahid Pak. Nak Wahid? Yuk. Dari judulnya sampai nanti paragraf terakhir. Pengembara dan sebuah pohon. Yang keras. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang sepi dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali. Pohon besar tersebut lalu berkata, kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih. Pohon itu berkata lagi, kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati hidupnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih hidupku tidak berguna sama sekali. Baik, beri tepuk tangan untuk Nak Wahidatul. Ya, tadi ada sebuah dongeng yang bercerita tentang dua pengembara dan pohon yang lebat. Tadi ada pengembara yang beristirahat di bawah pohon. Terus pengembara tadi bilang bahwa pohonnya tidak berguna karena tidak mempunyai buah. Terus pohonnya tadi menjawab
kaum manusia tidak tahu berterima kasih. Sudah dikasih tempat untuk berteduh, malah mengatakan pohon tidak berguna. Nah, kira-kira dari dongeng yang sudah dibacakan Naida tadi, apa pesan moral yang dapat diambil? Jangan sombong. Jangan sombong. Terus? Jangan lupa bersyukur. Terus? Ucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih. Terus? Apa lagi? Jangan menghina. Dari seluruh jawaban yang dijawab dapat disimpulkan bahwa kita sama makhluk hidup jangan saling merendahkan. Kita harus saling menghargai, menghormati. Pinter-pinter semuanya. Baik, selanjutnya, setelah tadi anak-anak menyimak cerita sebuah dongeng, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu pengertian dongeng. Sebelumnya siapa yang pernah dengar kata dongeng? Pernah. Kira-kira apa dongeng? Cerita. Terus? Cerita rakyat. Terus? Cerita fiksi. Pintar. Jadi dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu kejadian yang luar biasa berupa fiksi atau khayalan yang dianggap merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Jadi benar ya apa yang dikatakan Nawawi dan tadi. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang yang memiliki fungsi untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan juga sebagai hiburan. Nah, tadi di samping bercerita, dongeng juga mempunyai nilai moral untuk dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira struktur dongeng itu apa? Memiliki pesan moral. Yang dibaca tadi memiliki apa saja? Judul, terus tema, amanat. Baik, sip, pintar semuanya. Jadi untuk struktur dongeng itu terdapat 3 hal penting, yaitu pendahuluan, isi atau peristiwa, dan juga penutup. Nah, pendahuluan itu apa? Pendahuluan yaitu berisi kalimat pengantar untuk memulai dongeng. Terus isi itu apa? Isi adalah bagian penting dari dongeng yang isinya mengenai urutan kejadian dari suatu peristiwa yang terjadi, seperti contohnya tadi. Terus penutup bagian akhir cerita yang dibuat semakin cerita. Nah, di penutup ini anak-anak bisa menemukan sebuah pesan moral yang dapat diambil. Terus kira-kira apa ciri-ciri dongeng? Mempunyai judul, terus kalimat pengantar, terus ada amanat. Apa lagi? Pendahuluan. Baik. Nah, di sini ciri-ciri dongeng itu seperti layaknya cerita-cerita yang lain. Yaitu dongeng memiliki beberapa ciri yang membedakan dengan bentuk cerita yang lain. Nah, ciri yang pertama yaitu diceritakan dengan alur yang sederhana. Terus alur cerita singkat dan cepat. Seperti tadi ya, nggak banyak, nggak panjang, nggak lebar, tapi singkat dan cepat. Tokoh yang ada tidak diceritakan secara detail. Peristiwa yang ada di dalamnya kebanyakan fiktif atau khayalan. Ditulis dengan gaya pencitraan secara lisan. Lebih menekankan pada isi atau peristiwa. Terus selanjutnya, siapa di sini yang tahu jenis-jenis dongeng? Apa saja jenisnya? Belum tahu? Belum. Jadi dongeng itu terdapat beberapa jenis. Yang pertama adalah mite atau dongeng yang menceritakan mengenai hal-hal gaib seperti cerita dewa, hantu, peri dan sebagainya. Disebut mite. Contohnya apa? Nirara Bidul. Nanti sage, yang selanjutnya adalah sage, cerita yang menceritakan tentang kepahlawanan, keperkasaan dan kesaktian dari seorang tokoh. Contohnya Gatotkaca, boleh. Lainnya
dongeng tentang Pandawa, boleh. Yang ketiga yaitu fabel atau bentuk dongeng yang bercerita tentang hewan. Nah, ini apa saja? Kancil, terus semut dan gajah, terus banyak ya ceritanya yang terkait dengan hewan. Terus yang selanjutnya adalah legenda, yaitu dongeng yang menceritakan peristiwa atau kejadian asal usul dari suatu tempat. Nah, ini tadi contohnya seperti Tangkuban Perahu. Baik, selanjutnya di sini nanti anak-anak menyimak sebuah video yang Bapak tayangkan di depan. Nanti silakan disimak secara bersama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Bertemu lagi bersama Pak Agri pagi ini. Pagi ini kita akan belajar tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1 pelajaran 1 muatan PPKN tentang lambang negara Garuda Pancasila. Sebelum kita belajar, pernahkah kalian melihat gambar ini? Gambar apakah itu? Pintar, burung Garuda. Burung Garuda adalah lambang negara. Sebelum kita belajar lebih lanjut, tahukah kamu apakah itu Pancasila? Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Pancasila adalah 5 dasar yang berisi pedoman atau tingkah laku yang baik. Pancasila terdapat pada lambang Garuda. Bagaimana bunyi Pancasila? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kita akan mengenal simbol pada lambang negara. Burung Garuda adalah lambang negara kesatuan Republik Indonesia yang menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Pada bagian dada terdapat perisai yang di dalamnya terdapat 5 simbol gambar. 1. Bintang. 2. Rantai. 3. Pohon beringin. 4. Kepala banteng. 5. Padi dan kapas. Lalu, apa makna gambar pada lambang negara Garuda Pancasila? 1. Ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang, melambangkan sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai, melambangkan manusia Indonesia yang dapat menerapkan nilai kemanusiaan yang mengakui persamaan derajat, saling mencintai, tenggang rasa, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. 3. Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin, melambangkan pohon besar yang dapat digunakan untuk berteduh. Hal ini mewakili keragaman suku bangsa Indonesia yang mengajarkan untuk bersatu. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng, melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas, melambangkan sebuah kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat mencapai kemakmuran. Contoh pengamalan sila pada lambang negara Garuda Pancasila. 1. Saling menghormati antar umat beragama dan bebas menjalankan ibadah sesuai dengan kehendak. 2. Selalu berusaha adil serta berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Walaupun berbeda agama dan ras tetap bersatu. 4. Dalam mengambil keputusan kita harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat. 5. Selalu bersikap adil dan suka menolong terhadap sesama. Bagaimana? Anak-anak sudah paham dengan materi ini? Jika sudah, yuk berlatih.
Selamat, anak-anak berhasil mempelajari arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dengan baik. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dah. Nah, baik, setelah anak-anak semuanya menyimak video dari Bapak, kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait materi dari sebuah video tadi? Ya, boleh. Kenapa lambangnya burung Garuda bukan macan? Kenapa ya? Jadi anak-anak ada yang bisa menjawab? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Kenapa kok Garuda Pancasila begitu ya? Bukan harimau atau macan? Nah, karena burung Garuda adalah lambang dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan kuat. Karena burung Garuda mampu mencengkram massa atau mencengkram beban yang berat. Jadi burung Garuda menggambarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia begitu. Nah, selanjutnya setelah anak-anak menyimak sebuah video tadi, kita akan belajar atau bermain kuis di depan kelas. Nanti anak-anak menjodohkan gambar yang sudah Bapak siapkan, gitu ya. Ya. Boleh maju ke depan, mulai dari siapa? Nisha? Yuk, maju. Tuhan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Dua. Dua, kemanusiaan yang dengan badan. Lambangnya rantai. Kemanusiaan yang dengan badan, lambangnya rantai. Lambangnya rantai, ya betul? Betul. Ye, boleh tepuk tangan buat Nisha. Selanjutnya siapa yang mau? Saya. Ya boleh, maju. Persatuan Indonesia. Nah, selanjutnya Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia gambarnya nih pohon beringin. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gambarnya kepala banteng. Salam banteng, benar? Nah, Ye, boleh tepuk tangan buat Ella. Boleh, silakan kembali. Selanjutnya yang terakhir, siapa yang mau? saya. Ya, boleh maju. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gambarnya Gambarnya padi dan kapal. padi dan kapal, benar? Benar. Nah, sip. Pintar-pintar semuanya. Nah, setelah menjodohkan gambar dari sebuah lambang Garuda Pancasila, selanjutnya adalah nanti Bapak bagikan lembar kerja bersama didik. Nanti anak-anak semuanya bentuk kelompok 4 orang dan nanti mengerjakan apa yang sudah ada di dalam lembar kerja beserta didik. Begitu ya, kelompoknya apa aja? 4? Ya. Ya, kita bagi satu persatu. Baik, silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 10 menit. Nanti jika banyak yang bingung bisa ditanyakan ke Bapak. Selamat mengerjakan. Gimana, ada kesulitan? Pak, ini gambarnya apa ya? Bisa semuanya? Ini loh. Ini. Coba dijawab. Langsung diurutkan ini gambar 1, 2, 3, 4, 5-nya. Ya. Sudah selesai, anak? Sudah. Baik, jika sudah, silahkan perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan dari apa yang sudah anak-anak kerjakan. Siapa yang mau presentasi? Yuk. Ya, silakan maju ke depan. Ini mas satu sama dua, Pak. Ya, dibaca yang keras. Oh, iya. Yang pertama, tuliskan kembali cerita dongeng dengan bahasa
pengembara dan sebuah pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan dan menemukan sebuah pohon. Mereka berdua berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah pohon yang lebat. Saat istirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna sama sekali. Pohon itu berkata, kamu manusia tidak tahu terima kasih. Yang nomor 2, amatilah gambar di bawah ini. Urutan gambar sesuai dengan Suta Pancasila. Urutannya 5, gambar bintang, 2, rantai, nomor 4, pohon beringin, nomor 3, kepala banteng, yang terakhir, kaki dan kapas. Sip, tepuk tangan buat Nak Ida. Selanjutnya nomor 2. Jodohkan gambar sesuai dengan sila Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. 4. Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya kali dan kapas. Betul? Oke, boleh tepuk tangan buat Nak Ida. Baik, silakan hasil pekerjaannya dikumpulkan ke depan. Sip. Nah, tadi sudah mengerjakan KPD. Di sini mari kita bahas untuk penekanan lebih lanjut. Ya. Jadi pada yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya bintang. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Yang ketiga persatuan Indonesia, gambarnya pohon beringin. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. Yang selanjutnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya kaki dan kapas. Sip, pintar. Baik, setelah anak-anak tadi mengerjakan lembar kerja peserta didik, kira-kira pembelajaran hari ini kita dapat apa saja? Dongeng dari apa saja yang dipelajari dari dongeng tadi? Ciri-ciri, terus jenis-jenis, contoh, terus amanat, terus udah. Kesimpulan boleh. Untuk yang selanjutnya tadi sudah belajar tentang lambang. Ada lambang apa saja? Bintang, rantai, apa lagi? Padi dan kapas, dan juga rantai sudah? Nah, tentunya di dalam 5 simbol tersebut mempunyai makna tersendiri. Nah, kira-kira itu pelajaran pada hari ini. Untuk selanjutnya besok ketemu lagi di lain kesempatan dengan Pak Agri lagi. Untuk itu Bapak ingin memberikan anak-anak semua PR nanti dikerjakan, dibuka di buku siswa halaman 50. Begitu? Kerjakan di rumah. Sip? Ya. Ya, di LKS. Boleh di LKS langsung, boleh di buku tulis langsung. Ada bertanya lagi? Tidak, jika tidak bisa dicukupkan? Bisa? Oke, sebelum kita menutup pada pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih banyak sekali kepada anak semuanya yang sudah pintar dalam mengikuti pelajaran Bapak pada pagi hari ini. Boleh tepuk tangan Bapak. Untuk sebelum kita tutup, kita bernyanyi dulu ya. Nyanyi apa, Pak? Nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Ya. Boleh? 1, 2, 3.
dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Yang keras. Sambil menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Bapak cukupkan, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, boleh pulang ke rumah masing-masing, hati-hati di jalan.